Astaga. Hello, good morning, good people. So this is our first vlog, and my name is Liana Saraswati, and aku Raita Xiaomi Emira. ya, kita sekarang mau bahas nih siapa sih Raita itu, oke? Kalian pasti pada penasaran kan? Ya, aku udah cukup lama sih kenal sama ini anak ya. Emang orangnya humble banget, apalagi dia jago banget bisnisnya. Oh gitu. Ya kan? Amin. Aku pengen tahu nih, brand apa aja sih Raita itu ada berapa sih brandnya? Jadi sebenarnya Raita Alexander itu tuh cuma satu. Itu aku bikin dari tahun 2011. 2011, tapi di 2018 aku bikin Raita hijab dulu, jualan hijab. Jadi dari sepatu lanjut ke hijab. Hijab. Wih, keren. Nah, dari hijab diganti tuh biar universal, bukan universal apa sih namanya? Biar meluas gitu ya. Meluas. Nanti di-cut aja ya, Ri. Di-cut gitu ya. Biar meluas, jadi aku bikin jadi Raita Studio. Itu ada jualan baju, ada jualan hijab juga. Nah, yang baru nih di 2020 apa coba? Apa? Raita Beauty. Jadi aku punya 3 Raita, Raita Alexander, Raita Studio, Dan sama Raita Beauty. Oke, jadi ada 3 brand ya. Itu keren banget sih. Gimana sih? Namanya. Ya, Atau kenapa gimana? Raita? Kenapa nggak siapa itu Christine atau apa kek? Kenapa Raita. Jadi waktu aku umur 15 tahun, aku pingin bikin brand. Tapi itu cuma iseng-iseng aja, nggak kayak sekarang kan kalau kita mau bikin brand harus ada planning, bla bla blanya. Nah, dulu aku bikin Raita, yang penting ada nama akunya. Biar orang tahu siapa sih di balik layar itu, ya aku gitu. Bener. Nah, Alexandernya aku ambil biar keren aja gitu. Jadi sebenarnya emang iseng banget, bisnis ini tuh bisnis iseng, nggak ada sejarahnya atau gimana ya, pokoknya namanya biar keren aja gitu. Karena kan umur 15 tahun nggak bisa dong mikir kayak apa ya sejarah bisnis gitu. Jadi Ya. berawal dari iseng. Itu berarti udah berapa lama sih? Dari 2011, berapa tahun? 9. Wih, lumayan ya. Masuk ke 9. Kebayangkan ya guys, berarti tabungannya yang ada Oh. di ATM udah berapa ya? Udah 9 tahun loh. Waduh. Keren banget. Oke, di luar brand nih Heeh. ya, sosok Raita itu seperti apa sih? Aku udah kenal lama nih ya. Aku apa ya, gimana ya, nggak tahu. Menurut kamu Raita gimana? Kalau menurut aku Raita itu humble ya orangnya. Tapi gimana kalau nah sekarang aku tuh kepo banget nih sama hobinya Raita. Hobi aku Ya. selain Betul. bisnis ya, Iya dong. Gimana? main piano, tapi nggak jago-jago amat ya, main-main aja biasa. Olahraga, Olahraga apa nih? seringnya TRX. Sekarang Oh, lagi TRX. disuruh Riana untuk nge-gym. Oke. Pantesan meskipun lagi sibuk bisnis tapi tetap harus menjaga kesehatan, itu penting Iya, itu banget ya. penting, dan masak. Betul. Masaknya juga pasti makanan sehat yang gampang-gampang aja. Oh, jadi hobinya sekarang lagi suka masak juga. Iya, Suka masak dan olahraga gitu. masak, makan, dan olahraga. Iya, tapi itu emang keren banget ya. Karena orang bisnis tuh pasti sibuk banget kan sama Iya. waktunya. Terus emang stres juga mikirin. Suka stres gak sih sama Suka, mikirin pasti bisnis-bisnis suka. gitu? Banyak stresnya. Kalau nggak stres, nggak rame jadi hidupnya. Iya. Karena apapun itu ya tantangan ya. Balik lagi ke kitanya bisa atau enggak menghandle si stres itu ya nggak sih? Oke. Harus bisa handle stres. Ya, benar. Itu salah satu quotes berharga banget ya dari seorang Raita. Harus bisa menghandle stres. Dengan cara apa tadi? Olahraga dan Olahraga, makan sehat. makan ya. sehat. Oke. Ya kan, untuk mencintai diri sendiri tuh dengan cara seperti itu salah satunya. Betul banget. Oke. Hobinya tadi udah kan ya. Sekarang aku pengen kepo cita-citanya. Cita-cita sebenarnya Ya.
Dokter gitu atau apa? Sebelum akhirnya jadi pedagang gitu. Ya. Cita-citanya pengen jadi artis. Cita-cita pengen jadi artis. Apa tuh, penyanyi atau pelawak? Main sinetron. Main sinetron apa? FTV? FTV. Gak ada kepengen jadi dokter atau jadi wanita karir kantoran gitu? Cita-cita sebelumnya enggak? Oh enggak. Jadi emang full pengen jadi artis Ya. gitu ya? Oke, jadi sekarang pun kita bikin vlog sekalian latihan aja ya di Jadi depan artis. kamera untuk jadi artis Di ya. YouTube sendiri, di channel sendiri. Oke. Tapi BTW nih, Heeh. kayaknya ada bahan juga deh jadi artis. Soalnya sering banget kan dipanggil, maksudnya untuk seminar. Itu kan jadi narasumber, beda sama Oh, artis. Kalau iya. artis kan memerankan peran lain gitu. Tapi aku juga suka ketawa-ketawa sih. Susah kayaknya jadi artis. Ya udahlah, nggak apa-apa, kan cita-cita, tapi kesampaiannya jadi pebisnis. Ya betul. Dan emang lebih menghasilkan ya. Ya mungkin udah jalannya di sini. Itu passionnya juga ya. Ya, emang dari dulu aku dari SD tuh sering dagang kecil-kecilan, kayak misalnya susu kotak gitu dijualin di depan rumah gitu. Rumah yang dulu tapi yang di depan SD gitu. Gak penting itu, nggak mau disebutin. Kan dari kecil gimana sih? Kan rumah yang dekat SD. Mau rumahnya di mana juga ya, terserah itu mah. Cita ya, aku tuh pengen kepo banget. Ada nggak sih dibalik dengan kesuksesan dan kebanggaan menjadi seorang Raita yang memiliki brand Raita Alexander itu ya? Ada nggak sih kisah sedih ya atau kegagalan? Pasti ada dong, semuanya Ada. ya. Makanya bisa sukses gini ya kan, karena Ada. sebelumnya pernah gagal dulu, bener nggak ya kan? Gagal. Coba sharing sekarang gimana kegagalannya apa? Gagal apa nih, ini tuh bisnisnya? Itu gagal terserah aja. Ini kita bisa nggak Gagal- serius? gagal apapun ya, orang serius ini itu tadi. Gagal bisnisnya atau apa, aku nggak ngerti. Itu terserah, itu mau gagal bisnis, gagal di dalam percintaan gitu kan. Coba urutkan satu-satu. Gagal bisnis dulu deh, apa bisa jadi sekarang sukses gini kan pasti ada gagalnya dulu kan, benar nggak sih? Nah itu gagalnya apa di bisnis tuh, gagalnya apa, sedihnya gimana? Kalau dulu awalnya kan aku belum ready stock, jadi aku belum bermodal banyak. Nah, tapi jalan kedua sampai ketiga tahun itu banyak gagalnya. Contohnya aku mulai nih ikut bazar-bazar, event gitu. Nah, ternyata nggak semua event tuh akan selalu berhasil. Itu juga pasti ada gagalnya. Pernah sehari ikut event di luar kota tapi nggak laku atau sepi banget mallnya, kayak gitu-gitu pernah. Dan itu pernah gagal, maksudnya ikut event yang gagal itu pernah sampai 2019 itu pernah masih ada gagal gitu. Keren ya, Kalau udah sampai bisnisnya keluar itu. kota. Terus Bisa ada keluar kota juga mana sih? Jogja, terus mana ya? Jakarta udah pasti ya. Jakarta, Jogja aja sih. Sama Surabaya. Oke, kota-kota besar ya Kota-kota berarti. besar. Tapi ya pasti ada gagalnya gitu. Jadi udah keluar kota nggak balik modal atau sama sekali rugi gitu. Itu masih ngerasain sampai 2019 sebenarnya. Terus kalau gagal apa lagi? Itu kalau lagi buka stand ya, Iya, event gitu event. kan, lagi event di luar kota gitu, ada apa ya namanya, di jalan ada apa kayak ketinggalan atau Banyak, semacam- pasti setiap event pasti ada aja yang ketinggalan atau pasti nggak sesempurna ya, itu. tidak semulus yang orang lihat Iya, ya. misalnya ada yang ketinggalan stoknya atau properti untuk display bazarnya, misalnya kayak kaca nggak bawa, kursi nggak bawa. Oke. Jadi kita maju deh. Terus itu mensiasati kegagalan itu gimana sih?
Kegagalan gue. Ya mensiasati kegagalan kayak yang tadi tuh Nggak ada laku gitu. ya nggak laku. Ya akhirnya dijual online dan itu di sell. Gitu. Oh. Tapi ya tetap aja pasti ada kerugian dari event yang gagal. Ya. Oke, keren banget sih. Terus kalau kegagalan Tapi kan karena percintaan, gagal, waduh, kata dulu. kegagalan di Kan percintaan. dari gagal bukan berarti kita harus udah maksudnya gagal event ini jadi nggak ikut lagi, bukan gitu. Tapi kita harus terus coba lagi. Iya. Maksudnya jangan jadi setelah gagal kitanya jadi menyerah gitu, jangan. Iya betul. Itu harus diingat ya. Apa? Raita pun bilang gitu loh. Apa? Jadi untuk menjadi sukses sebelumnya tuh harus gagal dan jangan pernah berhenti ketika kita gagal. Benar? Iya. Ya itu keren banget. Karena yang salah itu adalah berhenti. Ya. Yang salah itu menyerah. Ya berhenti dan menyerah itu Iya. sama aja, berhenti dan menyerah. Coba cari di kamus kan. Oh, iya, Sama iya. ya. Oke. Berhenti menyerah. Oke itu jangan sampai. Jadi kalau tipsnya apa nih? Jadi kalau gagal maju lagi, jangan menyerah, jangan ngerasa kegagalan itu akhir dari sebuah proses, padahal proses itu masih panjang banget, itu kayak baru tahap-tahap awal aja gitu. oke. Aku juga pengen denger nih. Sekarang kan millennials gitu kan, lagi sering-seringnya mereka juga berbisnis gitu kan. Iya. Ada tips untuk mereka? Tipsnya terus coba tips gimana sih? Ya tips terus coba, bukan tips kasih duit. Itu mah beda lagi. Beda cerita. Tipsnya terus mencoba semua media promosi, endorse, Instagram ads. Tapi kayaknya zaman sekarang kalau untuk jualan tuh gampang banget karena banyak platform untuk Ya marketplace ya udah banyak ya. ya marketplace atau untuk kita promosi, bisa influencer ke artis, bisa iklan di mana-mana tuh kayaknya udah gampang banget sih kalau zaman sekarang. Yang penting kitanya mau nyoba, nggak nyerah, dan ikutin zaman. Kalau zaman misalnya lagi pengennya tuh semua belanja di marketplace. Kan ada yang misalnya idealis, nggak mau di marketplace tapi maunya di website sendiri. Kayak aku sekarang kayak gitu. Ada, ya ikutin zaman aja. Iya. Kalau belum punya masanya, kalau aku kan udah banyak penggemar. Oke. Selain itu kita berbelok sedikit ya dari Oke. bisnis, oke, lebih ke kehidupan, oke, kehidupan seorang Raita Xiaomi Emira itu kira-kira gimana sih? Jadi sehari-harinya bangun tidur terus melakukan apa tuh? Lihat cek-cek itu ya, cek-cek resi, terus Iya. produksian, terus gimana lagi kehidupan sehari-harinya? Kehidupan sehari-hari ya bangun pagi, beres-beres rumah, terus udah 7:30 cetak mutasi, ketemu admin, cek-cek orderan, cek-cek produksian. Ya udah gitu, packing, ngehandle barang datang. Sibuk banget ya sepertinya. Iya, alhamdulillah. Itu masuk. Tukang bakso guys. Aduh, Guys ada tukang bakso. tukang lontong tahu itu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya. Jangan first time ya. Ya. Perkenalan. Oke. Dan satu lagi tapi ya itu tadi sih sibuk banget ya. Iya. Dari mulai bangun tidur sampai ketidur lagi. Iya, pasti ada. Itu lagi tidur pun kegiatan. kayaknya mikirin ya itu gimana sih besok inovasi dan Iya, gue harus tiap hari kreatif. Ya gue harus Iya. kreatif apa sih biar besok tuh penjualan lebih meningkat gitu nggak sih? harus bikin model apa lagi ya, harus promosi gimana lagi ya gitu loh. Ya itu emang udah benar-benar harus dipikirin ya. Iya, tiap hari nggak boleh nggak. Iya. Keren. Tapi itu sibuk banget ya. Tapi Sibuk iya. banget. Tapi bisa juga ya meluangkan waktunya untuk nongkrong gitu. Itu pasti itu harus ada ya. Ada. Karena jangan cuma mikirin bisnis, tapi kita juga harus bersosialisasi. Iya. Sama yang penting-penting aja, tapi maksudnya kan kalau dulu kalau dulu kayak nongkrong sama siapa aja tuh kayak hayu gitu. Tapi dulu juga aku nggak banyak nongkrong sih, karena kan
dulu belum punya pegawai, jadi apa-apa aku harus sendiri, pameran sendiri, packing sendiri, admin sendiri. Jadi ya masa muda aku sebenarnya nggak ada nongkrong Nah ini sebenarnya. keren banget sih. Baru bisa Guys. tuh sekarang aja guys, pas sudah lulus kuliah guys. Ya. Jadi kuliah diganti jadi nongkrong, tapi itu ya nggak sering ya. Tapi ini keren banget sih sumpah. Ketika pada umurnya berapa sih? Aku 25 ya? 25. Ya, berarti 9 tahun yang lalu ya berarti sekitar umur 18-an ya. 15. Iya, maksudnya usia nongkrong itu 18, 19 sampai sekarang pun emang lagi sering-sering usia nongkrong kan. Ya nggak sih? Tapi keren banget sih ketika orang lain lagi apa ya, senang-senangnya nongkrong gitu kan, clubbing ada gitu kafe ya, biasa baru-baru. ya langsung happening gitu ya. Biasa orang datang ke kafe, foto-foto, nongkrong lama gitu. Untuk seorang Raita mungkin itu Nggak bisa wasting time dilakukan. enggak ya? Enggak sih emang, tapi emang nggak ada waktu aja untuk nongkrong gitu. Ya. Jadi ya itu aku memilih masa muda aku dipakai untuk merintis bisnis. Di saat orang lain bergaul, nongkrong dari kafe ke kafe, tapi aku sudah merintis gitu. Memang itu pilihan aku bagus sih. Betul. Itu salah satu ini juga ya. Apa? Gimana ya? Kenapa sih? Ya itu maksudnya salah satu disebut sedih sih enggak ya? Enggak, karena aku enjoy my life. Enjoy ya. Cuma maksudnya itu salah satu bagian dari Pilihan. bisnis, ya pilihan salah Iya. satunya. Bisnis yang sekarang udah sukses gitu kan. Dulunya harus seperti itu dulu gitu. Ya nggak Seperti sih? apa? Ya itu tadi. Nggak banyak Packing nongkrong. sendiri, Iya. nggak banyak nongkrong gitu. Jadi waktunya emang benar-benar fokus di satu bisnisnya gitu. Gitu. Tuh ya sangat menginspirasi sekali ya. Dan good people juga harus coba berinovasi gitu kan. Jadi setelah nonton vlog ini harus mikirin ya, aduh besok gua harus bikin apa ya, bikin sesuatu yang baru. Pokoknya tiap hari itu harus ada target. Kalau bisa tiap jam targetnya apa. Misalnya hari ini targetnya harus bisa ini itu. Besok harus ini itu. Jadi targetnya tuh target jangka panjang, jangka pendek, jangka harian, jangka waktu gitu. Bener gak sih? Iya benar. Ya gitu. Jadi tiap hari dia punya target. Iya. Biar Dan inovasi terus iya, ya. harus. Itu harus. Jadi setelah nonton vlog ini ya harus terinspirasi ya dari seorang Raita gitu kan. Iya, Iya, itu harus banget loh. Bener. Jadi mikirin sekarang gua nonton vlognya Raita nih. Wah, terus besok gua harus bikin sesuatu hal yang baru nih di hidup gitu ya nggak sih? Iya. Ya, itu Boleh. harus. Kayak kalau mau sukses ya. Tapi kalau nggak mau sukses ya udah nggak apa-apa. Tadi kan kita udah membahas tentang pengalaman gagal ya, Iya. dari bisnis, terus dari ya mungkin sedikit dari kehidupan gimana caranya untuk sukses. Sebelumnya ya harus merakit-rakit dulu lah gitu kan ya, sebelum Baru bersenang-senang. Ya, bersenang. sekarang kan lagi bersenang-senang kan. Oh iya, amin. Semoga seterusnya bersenang-senang. Ya, amin ya. Aku pengen kepo banget nih tentang kehidupan cintanya seorang Raita gitu. Gimana sih? Sekarang Kan jomblo ya? Iya, jomblo. Single. Iya, single. Single and happy ending. I'm single and very happy. Ya udah. Cut. Nah ya. Jadi Jadi gimana? ya jadi single. Ya. Single. Terus kenapa betah single sih? Karena nggak mau buang waktu sama orang yang emang sekiranya kayak cuma mau main-main tuh. Pertama pacaran itu kapan sih? Umur aja deh. Yang- Kalau usah bahas mantan, nanti mantan takutnya nonton kan bahaya ya. Nggak mungkin nonton sih. Nggak mungkin. Eh, Tapi kalau nonton juga nggak apa-apa, nanti like aja deh di bawah, jangan lupa. subscribe. Oh iya, like and subscribe loh. Nanti itu di akhir. Oke. Ya. Jadi apa? Pertama pacaran, yang benar pacaran ya, bukan yang gaya-gayaan atau yang pakai hati lah ya. Itu umur 19. Lulus SMA 18 berarti. Iya, Nah, 18. itu ada nggak sih ketika 18. pertama kali first love gitu kan? Ya, first love. Terus goncangan-goncangan bisnis yang sedang dirintis itu ada nggak Kebetulan pacaran pertama cuma 3 minggu. sih? Oh.
Berarti pacaran yang bener Jadi lebih nggak dari ngaruh sama sebulan. bisnis itu kan, nggak ada Enggak sih, ngaruhnya, enggak ada. nggak ngeganggu gitu. Enggak sih. Oh, pertama pacaran umur 20 berarti umur 20 ada apa? Nggak ada apa-apa. Umur 20 berarti enggak sih, dulu dia punya pacar yang suportif gitu. Jadi pulang ke rumah harus cepet-cepet karena mau packing, jadi dia bantuin packing. Event dibantuin ke Jakarta, apa namanya, ikut dagang karena kan aku nggak punya pegawai. Ya. Jadi pegawainya pacar sendiri gitu. Oh, jadi itu punya pacar tuh nggak ngaruh sama bisnis ya, justru malah Ya dibantu, dianya malah ngebantu. membantu ya, itu keren banget sih. Nah, jadi emang Itu kita punya pacaran pacar yang tuh harus yang mempengaruhi Iya. kita sedang mengerjakan apa gitu kan. Jangan yang pacaran bucin terus ngeganggu aktivitas dan mengganggu apa cita-cita gitu kan, itu. Malah dia tuh kayak kadang dia tuh jadi otaknya, atau maksudnya gini, dia tuh yang jadi sutradaranya, aku yang artisnya gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak dia idenya, aku yang menjalankannya si ide itu gitu, karena dia orangnya nggak bisa menjalankan ide, aku nggak bisa mikir ide, jadi gitu loh. Enak lah pokoknya, sportif. Ya, jadi enak ya, kalau ngobrol pun pasti tektokan tentang bisnis dan nyambung ya. Dan semuanya pasti soal bisnis sih. Kalau pacaran kita kemana pasti yang dipikirin bisnis lagi. Ya, itu jarang banget loh ya ada yang pasangan yang inovasi gitu kan ke depannya, terus mikirnya enggak cuman pacaran ketemu terus bucin nonton gitu kan, enggak ya. Enggak sih, aku jarang banget nonton, kayaknya jarang banget. Lebih sering ke kafe, terus kayak Di kafe pun bahasnya bisnis dia lagi jadi admin, gitu ya. kadang-kadang dia jadi admin sih. Keren sih ya. Iya gitu. Karena belum punya pegawai guys. Terus sekarang jomblo gimana nih, apa kabarnya? Wah seru banget, aku punya kantor. itu maksudnya melampiaskan apa? Melampiaskan Jadi kan biasanya kalau misalnya apa namanya, ya kan kita udahannya kan bukan gara-gara bisnis juga sih, tapi bisnis ini aku sendiri ya, maksudnya dia datang di saat aku udah 5 atau 6 tahun bisnis, jadi bukan berarti aku merintis bareng sama mantanku ya, itu. Jadi mantanmu itu bikin semangat lah, Iya. kata ya nggak sih? Pokoknya ya gitulah, pokoknya cari pasangan yang sama-sama sejalan, bisa melakukan hal positif. Ya, itu harus banget. Nah pas sudah memilih untuk sendiri, ya lebih produktif lagi. Jadi kayak Lebih fokus ya. lebih fokus. Jadi fokusnya merintis, punya karyawan, punya tim, punya kantor juga, udah lebih fokus sih. Karyawan berapa sekarang? Karyawan ada, wah tak terhingga nggak deh. Gue udah lebih dari ke-11-an. 11-an bola ya. Iya betul. Oke. Terus terakhir nggak jomblo itu kapan? Sekarang lagi jomblo, udah mau 4 kali lebaran. Ya udah mau 4 tahun. Tapi alhamdulillah, maksudnya selagi kita jomblo ya itu waktu kita untuk mengembangkan Iya. diri, produktif gitu. Jadi nggak buang waktu lah untuk kayak. Jadi intinya nih, sukses iya, udah punya bisnis buat kedepannya, yang ngasih tabungan Tuh, udah tukang cendol. banyak pasti. Jadi sekarang tukang Bubur cendol. kacang hijau. Enak kok kayaknya bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau tuh. Gantian lagi. Bubur panjang lagi. Sampai akhirnya sekarang Punya pegawai. keluarga pun udah sendiri ya. Keluarga tetap ikut sih, tapi ada pegawai. Ya, keren banget sih. Tapi emang bener loh. Aku pernah kesini ya untuk lihat apa namanya lagi pengemasan Produk orderan. produksi ya, pengemasan orderan itu, dan emang bener lagi hujan besar ya, guys. Ada kurir JNT ya datang ya. Iya. Dan itu tuh barangnya banyak banget dan itu keren banget sih. Dan menurut aku. kadang kasihan juga sih kalau misalnya kurirnya nggak bisa pakai mobil dan dia harus Pakai bolak motor balik pakai motor, itu harus nyampe tingkat nyampe atas iya, ya. dan waktu itu aku lihat. berkarung-karung sih. Iya. Terus ya gitu, tapi ya aku berterima kasih banget. Nah, nggak kerasa nih ya bincang-bincang sama ownernya Raita Alexander. Dari tadi kita udah sharing, ya nggak sih, membahas siapa sih Raita itu, terus bisnisnya dan kehidupannya pun gimana gitu kan Jadi ya. siapa?
Siapa apa? Siapa Raita? Ya ini Raita yang ada di depan aku. Ya udah. Kan Raita nanya Raita lagi ya. Jadi siapa Raita? Aku Raita. Raita yang mana? Ya udah, jangan lupa subscribe, like, and Share sama teman-temannya, oke? Karena kita nanti kedepannya bakal ada video Yang seru, lebih seru lagi. ya, yang bakal kita bahas lebih lanjutnya lagi, dan pasti bakal ada giveaway juga nanti kedepannya. setiap videonya. Ya, betul. Oke, jadi jangan lupa apa tadi? Like, Subscribe, and share sama teman-temannya dan keluarga dan semuanya. Oke, semoga menginspirasi. Bye, see you next vlog. vlog. Oke.